Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Siapa bilang menjadi petani cabai itu mudah? Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari serangan hama, penyakit, hingga perawatan yang tidak boleh terlewatkan. Namun, ada satu kisah inspiratif yang patut kita simak. Kisah Mas Lukman, seorang petani pemula yang berhasil membuktikan bahwa dengan tekad, semangat belajar, dan pengetahuan yang tepat, hasil panen cabai bisa melimpah dan berkualitas tinggi. Melalui perjalanan yang penuh pembelajaran, Mas Lukman telah mengatasi berbagai kesulitan dan menemukan cara inovatif untuk merawat tanaman cabai. Dari pengelolaan lahan, pemilihan pupuk, hingga pengendalian penyakit, semuanya ia pelajari dan terapkan dengan penuh kesabaran. Dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Mas Lukman merawat tanaman cabai dengan metode yang unik dan efektif. Dari awal persiapan lahan hingga perawatan tanaman generatif, semuanya akan dibahas tuntas. Yuk, simak dan ambil inspirasi dari kisah sukses Mas Lukman. Menghasilkan tanaman cabai yang tumbuh dengan baik dengan harapan menghasilkan tanaman yang sehat dan produktivitas tinggi adalah dambaan petani cabai. Ekspektasi petani cabai bisa memanen dengan hasil yang maksimal dan mendapatkan harga pasaran yang bagus. Kenyataannya, menghadapi langsung di lahan, hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Masih banyak petani cabai yang kewalahan dan bingung mencari solusi dari permasalahan yang kerap terjadi saat budidaya tanaman cabai. Serangan patogen penyakit maupun hama yang datang secara tiba-tiba tanpa diundang menyebabkan kasus kegagalan panen. Petani yang sudah senior dan berteman baik dengan tanaman cabai sudah lama pun masih merasa kesulitan menghadapi momok serangan patogen penyakit. Mendapatkan pengalaman kegagalan menjadikan petani cabai mendapatkan sebuah pembelajaran. Tetapi, tidak cukup dengan belajar dari sebuah pengalaman saja. Perlu diimbangi dengan ilmu pengetahuan agar tidak salah langkah di lubang yang sama. Pengalaman yang tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan layaknya sebuah motor tanpa bahan bakar. Kosong, tidak bisa berjalan dan hanya berdiam di tempat tanpa ada kemajuan. Kali ini, kita akan ditemani dengan petani pemula yang berhasil membuktikan kepada kita budidaya cabai dengan hasil yang maksimal. Beliau berpendapat bahwa olah lahan adalah kunci pokok dalam berbudidaya tanaman apapun, termasuk cabai. Mas Lukman sebagai petani pemula masih awam, sama sekali belum mengetahui proses awal menanam dimulai dari olah lahan. Zaman sudah modern. Mas Lukman memanfaatkan menggali ilmu melalui situs internet. Banyak melihat tutorial kiat budidaya cabai yang tepat melalui media sosial. Sembari itu, beliau juga banyak bertanya kepada teman sebaya beliau yang menjadi petani cabai. Mendapatkan berbagai referensi, pada akhirnya beliau yakin tancap gas untuk mencoba budidaya tanaman cabai. Mengenai bedengan, menurut beliau, bedengan yang bagus yaitu bedengan yang berukuran dengan lebar 150 cm dan tinggi 70-80 cm. Bentuk bedengan sebisa mungkin permukaannya dibuat seperti setengah lingkaran. Istilahnya dalam bahasa Jawa seperti geger welut atau punggung belut. Jadi, bentuk permukaan bedengan seperti setengah lingkaran dan permukaan tidak terlalu mendatar. Pernah kejadian membuat bedengan yang permukaannya sedikit rata, justru sirkulasi air tidak lancar. Jadi masih ada air yang tertinggal atau mengenang di area permukaan bedengan. Maka dari itu, dibuat seperti geger welut, tujuannya agar air dapat lancar dan langsung mengalir ke bawah menjuru parit. Pembuatan sanitasi air atau sistem pengairan yang lancar. Sanitasi pada umumnya berukuran dengan lebar 50 cm. Ketika sanitasi air sudah direkayasa sebaik mungkin, maka jalan air mengalir akan lancar. Tidak ada genangan air pada area lahan karena genangan air yang berlebihan inilah yang menurut beliau bisa menambah tingkat kelembapan.
Sedangkan pupuk yang digunakan sebagai dasaran, beliau cukup menggunakan pupuk kohe kandang kambing dan dolomit. Beliau paham betul, setelah mencari banyak referensi penggunaan pupuk kandang kambing yang baik adalah pupuk kandang kambing yang sudah terfermentasi dengan baik. Pupuk kandang yang sudah tidak menggumpal, teksturnya gembur, tidak berbau, dan sudah tidak beruap. Aplikasi pupuk kandang kambing ini beliau taburkan pada bagian tengah bedengan. Setelah itu tutup kembali dengan tanah dan langsung ditaburi dolomit. Masa pertumbuhan awal tanaman beliau lakukan dengan sistem kocor. Bahan yang beliau gunakan saat usia tanaman 7 hari setelah tanam adalah pupuk unsur fosfat cair Mordenfol dan asam humat Power Soil dengan dosis sesuai anjuran pada produk. Aplikasi dua bahan ini beliau lakukan di umur sampai 15 hari setelah tanam. Dosis kocor per lubang sekitar 200 ml per lubang tanam. Pada kocoran ketiga di umur 21 hari setelah tanam, beliau menggunakan pupuk organik cair dari pupuk kandang yang terfermentasi, molase atau tetes tebu, dan dekomposer yang sudah beliau siapkan dari 40 hari sebelum pengaplikasian. Pendiaman 40 hari ini beliau lakukan agar semua bahan yang tercampur dapat berhomogen, sehingga proses fermentasi dapat berhasil. Pupuk organik cair tersebut beliau campurkan kembali dengan Power Soil. Pengaplikasian ini beliau lakukan 2 kali saja di umur 21 dan 28 hari setelah tanam. Sampai menyentuh awal fase generatif, beliau tidak melakukan kocor. Awal fase generatif, beliau cukup menggunakan campuran dolomit dan asam humat dengan perbandingan 25 kg dibanding 1 kg yang ditaburkan di lubang tanam. Setelah tanaman mulai tumbuh cabang atau pecah pang, berarti menandakan tanaman sudah mulai berbunga. Beliau melakukan kocor kembali dengan unsur kalsium kalha dan diaplikasikan 1 kali saja. Tujuan beliau aplikasi kalsium untuk memperkuat sistem jaringan tanaman. Ketika tanaman sudah kebal, secara otomatis tanaman akan terhindar dari penyakit. Fase mulai tumbuh bunga dan bakal buah, beliau optimalkan dengan spray pupuk kalium fosfat dan boron yaitu Kalinet, dan kembali menyertakan pupuk kalsium kalha dengan aplikasi rolling atau bergantian. Dosis yang beliau gunakan sesuai anjuran pada produk dan interval spray 7 hari sekali. Hasil spray yang beliau lakukan ini memberikan bukti nyata, buah lebat dan berbobot serta tanaman kokoh bebas penyakit. Beliau sengaja dari awal menggunakan bahan-bahan yang disebutkan di awal tadi karena menurut beliau, dua bahan tersebut mengandung unsur yang komplit dan tepat sasaran ketika diaplikasikan saat fase generatif. Aplikasi fungisida yang beliau lakukan kali ini berbeda dengan petani lainnya. Beliau lebih cenderung melakukan aplikasi fungisida sistemik dan kontak yang bahan aktifnya di rolling. Jadi, spray pertama beliau menggunakan fungisida sistemik bahan aktif carbendazim ditambah fungisida kontak bahan aktif chlorothalonil. Spray berikutnya beliau rolling dengan fungisida sistemik bahan aktif tebuconazole dan fungisida kontak mancozeb. Meski beberapa tanaman ada yang terserang patek parah, hasil aplikasi yang beliau lakukan ini dapat mencegah penyebaran jamur patogen atau patek. Buah yang terserang, gejala awal patek dapat langsung kering dan buah yang sudah terserang parah, beliau petik karena dipertahankan pun juga akan sama saja. Tidak bisa sembuh sebab jaringannya sudah membusuk. Jadi, lebih baik dipetik agar tidak menularkan patogen. Yang menjadi unik dari pembahasan video ini adalah cara beliau menjaga pH tanah. Beliau sebelumnya mempunyai prinsip dari awal kunci sukses budidaya tanaman ada pada pH tanah. Ketika pH tanah baik dan stabil, maka pertumbuhan tanaman akan optimal. Kembali menjadi pembeda dari petani lainnya. Kali ini, beliau menggunakan soda kue yang dicampur dengan pupuk kalsium untuk menjaga pH tanah. Beliau mendapati dengan menggunakan soda kue sebagai stabilitas pH tanah dari internet. Merasa penasaran, akhirnya beliau terapkan pada tanaman beliau. Ternyata benar, pH tanah yang sebelumnya di angka 4,5 langsung bisa naik dalam sekejap menjadi di angka 6,5.
Dosis yang beliau gunakan untuk soda kue 3 sendok makan dan pupuk kalsium Kalha 3 sendok makan. Menurut kami ini sangat keren dan inovatif. Berawal dari tidak mengetahui sama sekali tentang dunia pertanian, sekali terjun bisa menciptakan inovasi baru. Demikian video ini kami buat sangat cocok untuk menjadi inspirasi terutama untuk petani pemula. Mas Lukman yang sebelumnya tidak mengetahui sama sekali tentang dunia pertanian pun berhasil membuktikan. Berkat daya juang beliau dan rasa kemauan yang tinggi untuk selalu belajar, dibayar manis dengan hasil tanaman yang istimewa. Patut ditiru karena secara pengalaman itu penting dan perlu diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Harapan Mas Lukman kepada para petani mulai sekarang sebisa mungkin untuk selalu ingin berkembang dan terus menimba ilmu. Ilmu pengetahuan itu ibarat binatang buruan, dengan pena adalah tali pengikatnya. Jadi, ikatlah binatang buruanmu dengan tali pengikat yang kuat. Terus belajar dan pantang menyerah. Jerih payah di awal pasti akan dibayar manis di akhir. Begitulah perjalanan Mas Lukman, seorang petani pemula yang berhasil membuktikan bahwa dengan ilmu pengetahuan, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar, hasil yang maksimal bisa tercapai. Tanaman cabai yang sehat, produktivitas tinggi, dan kebun yang subur menjadi bukti nyata dari kerja keras dan inovasi yang diterapkan. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like, share ke teman-teman petani lainnya. Terus belajar, terus berkaya, dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.